Terkait dengan kasus BDS, kami sudah menerima laporan dari akhir bulan Januari tahun 2025. Dan pada saat kami menerima laporan itu, kami juga sudah melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut. Kami 33 miliar. 100 miliar itu kan yang harus dibayarkan kepada kita, Pak. Dugaan skandal penggelapan, penipuan, mungkin juga korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel T23 Channel. Semoga sahabat semua selalu dikasih kesehatan dan dimudahkan urusannya. Amin. Ya teman-teman, kita bisa lihat yang di atas. Bupati yang sering berlawanan dengan KDM jadi sorotan di kasus penipuan PT BDS atau PT Bandung Daya Santoso. Aduh, menarik ini untuk kita bahas ya sahabat nih semua ini. Sebelumnya Bupati ini kebijakannya bertentangan dengan Pak Deddy Mulyadi. Yang pertama itu apa? 1. Masalah studi tour, kebijakan studi tour. Bupati ini malah menyetujui adanya studi tour. Kemudian yang kedua itu tolak program barak militer. Malah Bupati ini kekeh dengan programnya itu program Maghrib Mengaji. Waduh, ini ya sama sahabat semua. Enak untuk kita bahas ya. Kita kuliti satu persatu ya teman-teman ya. Dalam sebuah acara podcast diduga membahas pola penipuan yang dirasakan oleh para kreditor PT Bandung Daya Santoso atau kita singkat PT BDS melalui struktural Bupati Bandung. Waduh, nih teman. Yuk kita lihat aja ya video berikut. Terkait dengan kasus BDS, kami sudah menerima laporan dari akhir bulan Januari tahun 2025. Dan pada saat kami menerima laporan itu, kami juga sudah melakukan penyelidikan terhadap perkara tersebut. Tetapi memang karena perkaranya ini melibatkan transaksi yang banyak, kemudian orangnya banyak, kemudian juga bersentuhan dengan sisi hukum yang lain, bisnis perdataan di sana, maka kita cukup hati-hati dan membutuhkan waktu yang lama. Membangun suatu perkara itu sama dengan menyusun puzzle, harus utuh, tidak boleh ada yang hilang, harus lengkap supaya mengkonstruksikan perkaranya benar dan gambar yang diperoleh itu betul, sehingga nanti kesimpulan yang diambil oleh teman-teman penyidik juga betul. Nah, kami berterima kasih atas kesabaran dari banyak pihak. Kami memahami bahwa banyak korban dalam perkara ini yang tentu berharap uangnya itu bisa kembali. Tetapi kami juga perlu waktu untuk melakukan proses hukum terhadap perkara ini, dan kami juga sudah diatensi oleh pimpinan untuk segera menyelesaikan penyelidikan perkara ini, kemudian apapun hasilnya segera sampaikan ke publik. Ditipu kandidat? Kami 33 miliar. 100 miliar itu kan yang harus dibayarkan kepada kita, Pak. Dugaan skandal penggelapan, penipuan, mungkin juga korupsi yang diduga dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bandung, dan nanti juga ada keterlibatan orang petinggi partai yang menjadi pejabat struktural di komisi di DPR. Nanti kita sebut satu-satu. Itu datanglah seorang namanya Ibu Novi. Namanya siapa sih bupatinya? Namanya Pak Dadang Supriyatna. Pak Dadang Supriyatna. Dirut dari BDS. Namanya siapa? Yanuar Budi Norman. Pak, saya laporin ini ke kejaksaan, Pak. Oke. Inspektornya namanya siapa sih? Masih ingat nggak? Pak Yuri. Oh, inspektur kepalanya itu adalah Pak Marlan Nisamsu MM. Oh, Nisamsu atau Nirsamsu? Nirsamsu. Oh, Nirsamsu. Oke, Ya. Pak Marlan. Dan juga ada Pak Yuri Andre Yunawari
STMM, Oke. sebagai auditor, Lani, Karyadi. Oke, Dan oke. banyak Tapi ketuanya adalah Pak Marlan Nirsamsi. Yes. Kira-kira gitu ya. Pak Yanuar Budi Norman, lah termasuk dengan Bu Novi yang Direktur Keuangan tadi, Terus? dan Kang Agung. Memang ya, Mas Bambang pancingannya mantap nih. Calon waktu itu calon petahana, support dana ya lumayan gede nih, puluhan M juga. Intinya jangan sampai lah namanya PKB itu jelek dan bla 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 gitu. Udah bener tuh Pak Soleh. Jangan sampai Nah, saya itu PKB. Haji Cucun, Pak Cucun itu Pak Cucun bukannya orang di Komisi 3? Iya, itu. wakil ketua DPR RI malah Mas Bambang. Wakil ketua. Wakil ketua Cucun apa gitu namanya. Oh, bukan di Komisi 3, malah wakil ketua Wakil DPR. ketua DPR RI. Saya mau bilangnya subhanallah, astagfirullah. Beliau Pak Cucun itu wakil ketua DPR yang menjadi ketua tim kampanye. Tim kampanye. Ada. Ya. Dalam bahasa yang positif, beliau mempunyai tanggung jawab sebenarnya kan? Itu. Seharusnya. Iya kan, mempunyai tanggung jawab ya. Ya. Mudah-mudahan podcast ini didengar oleh beliau. Ya sahabat, gimana tanggapan sahabat setelah kita melihat video barusan? Bisa kita simpulkan ya sahabat, saya bacakan. Polemik gagal bayar yang diduga membelit badan usaha milik daerah atau kita singkat BUMD milik Pemkab Bandung, PT Bandung Daya Sentosa atau kita singkat BDS, kian menyeruak dan menjadi perhatian publik. Persoalan yang awalnya hanya dianggap sebagai masalah piutang antara PT BDS dan para vendor, kini menjelma menjadi isu serius yang menyeret nama-nama pejabat penting termasuk Bupati Bandung. Aduh ini. Isu ini mencuat kembali setelah tayangan podcast milik Bambang Widjayanto, ex-komisioner KPK tahun 2011 sampai tahun 2015 menampilkan 3 pengusaha yang mengaku sebagai korban gagal bayar PT BDS. Menanggapi hal ini, pengamat kebijakan publik dari Jampering Institute Dandang Rizal Aziz atau akrab disapa Kang Rizal menilai bahwa persoalan ini tidak bisa dipandang remeh. Ia menyebut akar persoalan sebenarnya sederhana, yakni hubungan hutang piutang yang tidak diselesaikan dengan tuntas oleh pihak PT BDS. Awalnya memang hanya soal utang piutang, tapi karena tidak ada penyelesaian konkret, akhirnya para pengusaha melapor ke Kejaksaan dan Polda Jabar. Ya sahabat, semoga aja pihak kepolisian segera mungkin menyelesaikan kasus ini dan mencari jalan yang terbaik ya. Ya teman-teman, untuk teman sekalian yang setelah melihat video barusan mau pendapatnya, ngangkat pendapatnya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Ya buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung terus channel ini untuk terus berkembang dan saya terus bisa berkarya untuk kalian semua. Dan nantikan lagi video-video selanjutnya dari saya, dari channel T23. Sehat selalu buat teman-teman semuanya. Salam.